Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Pada video ini kami akan mempresentasikan hasil analisis pengelolaan keuangan Karang Taruna Desa Wonolopo untuk memenuhi tugas akuntansi sektor publik. Saya Thalia Farasal Sadila dengan NIM 010 dan juga ada rekan saya Nurul, ada juga Widya yang akan melanjutkan pembahasan pada bagian analisis dan juga rekomendasi. Karang Taruna Desa Wonolopo merupakan organisasi kepemudaan yang bergerak di bidang sosial, olahraga, seni, dan juga pemberdayaan masyarakat. Sebagai organisasi sektor publik yang tidak berorientasi laba, tujuan utamanya adalah memberikan manfaat bagi masyarakat. Dana organisasi berasal dari iuran anggota, bantuan pemerintah desa, sponsor, dan juga donasi masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan yang transparan menjadi hal yang sangat penting. Berdasarkan hasil observasi lapangan, kami menemukan 4 permasalahan utama. Yang pertama, pencatatan masih menggunakan sistem sederhana atau single entry. Yang kedua, belum tersedia dokumen anggaran tahunan yang menjadi pedoman kegiatan. Yang ketiga, bukti transaksi belum terdokumentasi secara lengkap. Yang keempat, pertanggungjawaban keuangan masih dilakukan secara lisan sehingga transparansi kepada masyarakat belum optimal. Permasalahan tersebut menjadi dasar analisis kami menggunakan teori akuntansi sektor publik. Sekian penjelasan dari saya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih Thalia. Nah, berdasarkan teori akuntansi sektor publik, sistem penganggaran seharusnya menjadi alat perencanaan, pengendalian, dan evaluasi. Namun, pada Karang Taruna ini, anggaran baru disusun ketika kegiatan itu akan dilaksanakan, sehingga masih menggunakan pendekatan tradisional. Nah, dari sisi laporan keuangan, organisasi telah memiliki buku kas umum yang mencatat penerimaan dan pengeluaran kas. Nah, walaupun cukup membantu mengetahui saldo kasnya, laporan tersebut itu belum memenuhi kriteria laporan keuangan organisasi non-laba karena belum menyajikan laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, dan catatan atas laporan keuangan. Selain itu, seluruh transaksi masih berbasis kas sehingga aset organisasi di sini belum terdokumentasi dengan baik. Nah, selanjutnya kami menggunakan pendekatan value for money. Nah, dari aspek ekonomi, organisasi sudah cukup baik karena mampu mengetahui dana dari berbagai sumber. Nah, dari aspek efisiensi masih terdapat kelemahan karena belum ada pengukuran antara biaya dan hasil kegiatan. Nah, dari efektivitas, dari aspek efektivitas, nah kegiatan di sini berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat, namun belum tersedia evaluasi yang mengukur dampak jangka panjangnya. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan sistem administrasi keuangannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Widya. Baik, saya Widya Lestari akan melanjutkan pembahasan mengenai hasil analisis dan rekomendasi. Berdasarkan hasil observasi dan analisis yang tadi dilakukan, kami menyusun gap analisis atau analisis kesenjangan. Nah, kesenjangan yang pertama itu adalah belum diterapkan standar penyusunan laporan keuangan organisasi non-laba. Hal ini terjadi karena keterbatasan sumber daya manusia dan belum adanya pelatihan mengenai akuntansi bagi para pengurus. Yang kedua adalah belum adanya perencanaan anggaran tahunan. Akibatnya, beberapa kegiatan masih berjalan tanpa target keuangan yang jelas, sehingga proses perencanaan dan pengendalian menjadi kurang optimal.
Yang ketiga adalah belum adanya standar operasional prosedur atau SOP dalam pengelolaan keuangan. Kondisi ini menyebabkan administrasi masih bergantung pada kebiasaan masing-masing pengurus dan belum memiliki pedoman yang baku. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kami memberikan beberapa rekomendasi. Yang pertama, itu menyusun anggaran tahunan sebagai pedoman dalam melaksanakan setiap kegiatan. Yang kedua, menerapkan sistem pembukaan double entry sederhana menggunakan spreadsheet agar pencatatan keuangan menjadi lebih rapi, lengkap, dan mudah dipantau. Yang ketiga, itu menyusun SOP atau proses penerimaan dan pengeluaran kas sehingga setiap transaksi memiliki prosedur yang jelas. Yang terakhir, itu menyimpan seluruh bukti transaksi secara sistematis agar lebih mudah diperiksa dan meningkatkan transparansi. Nah, selain itu, kami juga menyarankan agar laporan keuangan dipublikasikan kepada anggota serta pihak yang memberikan dana. Nah, dengan demikian, akuntabilitas dan kepercayaan terhadap organisasi dapat terus meningkat melalui penerapan rekomendasi tersebut. Kami berharap pada Karang Taruna Desa Wonolopo dapat menjadi organisasi yang lebih transparan, akuntabel, dan profesional dalam mengelola keuangan. Nah, demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.